Shalom. Selamat pagi buat kita semua, khususnya buat orang tua dan juga anak didik kami. Apa kabarnya di pagi hari ini? Teacher berharap semua dalam keadaan sehat, luar biasa dan aman dalam perlindungan Tuhan. Baiklah anak didik teacher, sebelum kita memulai pembiasaan kita pada pagi hari ini, teacher akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama teacher adalah Teacher Dondana Baban. Teacher mengajar di kelas 4A1. Nama teacher adalah Teacher Yeni Borupasaribu, mengajar di kelas 5A3. Oke, baiklah anak didik teacher, sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mau menyatukan hati, kita bersatu dalam doa. Semua anak didik teacher tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dengan kerendahan hati kami ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur kami atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan Yesus. Dari malam hingga pagi ini ya Tuhan, kami boleh menghirup napas yang baru, hari yang baru yang bisa kami nikmati. Bapa yang baik, sebentar ya Tuhan, kami ingin beribadah, berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, supaya kami ya Tuhan bisa mengikuti ibadah dengan nyaman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak didik kami, berkati setiap guru-guru bangsa, bahkan semua orang tua dan anak didik kami. Engkau berkati supaya setiap apa yang kami kerjakan bisa menghasilkan buah yang untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Bersama teacher katakan amin. Baiklah anak didik teacher, kita angkat sebuah lagu pujian. Kita mau berdamai bagi Tuhan Yesus. Kita katakan syalalalala. Ayo kasih jempolnya yang terbaik buat kalian. Haleluya. Syalalalala, 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 syalalalala.
kami masih boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kuasa dari Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Bapa yang baik, sebentar juga ya Tuhan, kami ingin dimana sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati teacher yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia Tuhan bisa memberikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan mudah kami pahami ya Tuhan, supaya setiap firman yang nanti dilakukan ya Tuhan boleh kami terima dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Ada sukacita? Ya, baiklah anak-anak teacher, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu teacher akan memperkenalkan diri. Nama teacher Weti Boru Panggabean. Teacher mengajar di kelas 4A3 ya. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari seluruh anak teacher ambil Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi ini ialah tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Teacher ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Nah, teacher akan membacakan untuk anak-anak teacher semuanya. Perikopnya ialah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah ya. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi ini, yang mana di dalam firman Tuhan ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah ya. Jadi dari firman ini ada 3 poin penting yang perlu teacher sampaikan untuk anak-anak teacher bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama ialah Allah adalah kasih ya. Allah adalah kasih merupakan bentuk wujud cinta Tuhan kepada manusia, yang mana melalui tindakan-tindakan Tuhan ya. Ketika Yesus disalibkan, itu menunjukkan bahwa sungguh besar kasih Tuhan untuk dunia ini, untuk umat-umat ini, maka dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia ya. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, marilah kita mengasihi dan kita mewujudkan kasih itu kepada sesama-sesama kita ya. Di kehidupan kita, supaya kita lebih baik lagi, supaya kita bisa mengenal apa itu kasih dan kita bisa disebut dan kita layak menjadi anak-anak Tuhan ya. Kemudian yang kedua ialah peliharalah kasih ya. Setelah kita tadi sudah tahu nih bahwasanya Allah adalah kasih. Nah, yang kedua ini peliharalah kasih, yang mana dijelaskan kita sebagai diri anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, yang mengerti apa itu kasih, kita harus senantiasa menjaga kasih itu. Contohnya ya, anak-anak teacher sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika teman kita dalam keadaan kesusahan, dalam kesedihan, kita harus menghibur, kita harus berikan pertolongan. Apa yang bisa kita perbuat, itulah yang akan kita lakukan untuk teman-teman kita. Jadi di sini tekankan ialah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memelihara kasih itu ya. Kemudian yang ketiga, saling mengasihi ya. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan dan merupakan perintah utama dan yang terutama dari anak-anak Tuhan ya. Jadi anak-anak teacher, di dalam kasih kita tidak boleh membeda-bedakan ataupun memilih si Anu dia
orangnya agak gimana, bla 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 bla, aku nggak mau berteman sama dia, soalnya dia begini begitu. Nah, itu yang tidak boleh kita tiru sebagai anak-anak Tuhan. Baik dia mungkin secara fisik tidak cantik, dia malas, dia pintar, dia rajin atau sebagainya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kenapa? Karena kita sudah mengerti apa itu kasih, ya. Kasih itu tanpa membeda-bedakan seseorang. Kasih itu rela berkorban buat orang lain. Kasih itu membantu sesama kita. Jadi teacher nggak mau ya ketika teacher mendengar si A nggak berteman dengan si B gara-gara si B begini. Jadi teacher tidak mau seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita harus berteman dan kita harus saling mengasihi teman kita. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan ragamu. Dan hukum yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, yang dimana hukum yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus cinta Tuhan itu. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bercerita dengan Tuhan, kita melaksanakan perintah Tuhan, itu merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan, ya. Masa ya sebagai anak Tuhan kita nggak mau datang kepada Tuhan, itu tidak boleh, ya. Anak-anak teacher, sebagai anak-anak Tuhan kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nah, hukum yang kedua di sini ialah sebagai anak Tuhan kita harus mengasihi sesama manusia. Jadi anak-anak teacher harus bisa saling mengasihi, ya. Tidak boleh berantem, tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Kita harus saling menutupi kesalahan jika itu adalah kelemahan yang harus kita tutupi, ya. Untuk itu anak-anak teacher yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah adalah kasih, peliharalah kasih dan saling mengasihi supaya kebahagiaan kita di dalam menjadi anak-anak Tuhan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ya, jadi anak-anak teacher, teacher mengajak seluruh anak-anak teacher untuk mengasihi. Terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi teman-teman kita mengasihi orang tua kita, ya. Kita harus mengasihi orang lain layaknya kita mengasihi diri kita sendiri. Contohnya apa? Misalkan nih, ada teman yang terjatuh, kita harus bantu. Ketika teman kita jatuh, ketika teman kita dalam kesakitan, kita akan merasakan hal yang sama, ya. Untuk itu anak-anak teacher senantiasa saling mengasihi, ya. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus buat berkat-Mu hari ini yang boleh kami rasakan Tuhan, di mana ya Tuhan kami telah melaksanakan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap ibadah yang boleh kami laksanakan dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau senantiasa membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah kami pengertian tentang kasih agar kami saling mengasihi satu sama yang lain. Terlebih kami mengasihi Engkau dan kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami layaknya kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana ya Tuhan sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran kami ya Bapa. Biarlah Yesus Engkau hadir, biarlah Yesus Engkau memberkati kami anak-anak-Mu. Berilah roh hikmat, roh kepintaran atas kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.